Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Erik Edward Hetaria. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita, dan kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 392, bait pertama, Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita habiskan ibadah pada minggu di pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 yang berbunyi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan bahruilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan,
Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu, selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang, Juru selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Jemaat yang terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 hingga 19 yang mengatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dan berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hai dengar Tuhan panggil, baiklah kepadanya. Hai dengar Tuhan panggil, baiklah kepadanya. Sungguhlah agung dan mulia kasih sayangnya. Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya, baliklah kepadanya. Jemaat terkasih, kini marilah kita mendengarkan perintah hidup baru seperti halnya tertulis di dalam Kolose pasal pertama ayat 20 hingga 23 yang menyatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Yang maha tinggi, agama
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus, agar ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman ini, kami bukan hanya bisa mengerti dan memahami, tapi kami dimampukan untuk bisa menghayati akan makna firman ini dengan memberlakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, kini marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Nama Tuhan terpujilah. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat pertama, pasalnya yang pertama hingga yang ke-9, yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga bagiannya mempersembahkan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh sapi di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tempo hari saya baca berita tentang komunitas lintas budaya yang namanya Lokantara. Kependekan dari Lembaga Olah Kajian Nusantara yang ada di Jawa Tengah. Mereka bikin upacara untuk menolak bala atau menolak pagebluk yang kita tahu sebagai wabah corona pada saat ini. Dari mereka bikin acara itu di Gapura Prambanan, ya Candi Prambanan. Di situ mereka membacakan Kidung Waraweda, sebuah mantra Jawa untuk menolak pagebluk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu upaya semacam ini ya, mendoakan supaya
pagebluk wabah ini boleh berlalu bukan hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok semacam ini. Saudara-saudara kita yang muslim pun bikin kegiatan istighosah juga. Mohon mujizat Allah yang mereka lakukan secara kolektif di dalam sembahyang itu untuk pagebluk pandemik ini boleh berlalu. Dan bukan cuma itu, banyak gereja juga melakukan hal yang serupa. Berdoa, sembahyang supaya pandemik pagebluk wabah ini juga cepat berlalu. Dan bukan cuma doa, tapi ada ritual-ritual lain yang dilakukan. Bukan hanya doa atau sembahyang. Ada beberapa kelompok kejawen yang bikin ritual namanya ruat. Ruatan istilahnya gitu. Ruatan itu mereka melakukan kegiatan macam-macam, mulai dari pertunjukan wayang kulit ya, doa sesaji, kemudian memberikan sesajen. Sesajen itu baik mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan ada yang kerahkan atau serahkan ayam, kepala kerbau gitu. Kemarin saya tahu di Jawa Timur juga beberapa hari yang lalu, bahkan korbankan kepala kambing dan kepala sapi dalam proses ritual ruatan ini. Untuk apa itu? Itu semua untuk menolak pagebluk ini, menolak bala, menolak wabah. Yang jelas persembahan-persembahan itu, entah mereka persembahkan sayur, buah atau kepala hewan, tujuannya adalah untuk mendamaikan hubungan kita manusia dengan Sang Khalik. Karena mereka percaya bahwa ini semua hukuman. Sang Khalik menetapkan ini terjadi karena ada hukuman yang harus dijalani oleh manusia. Jadi mereka berharap bisa mendamaikan hubungan mereka dengan Sang Khalik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau petik mengenai ritual ini. Ritual persembahan di dalam upaya kita mendamaikan hubungan kita dengan Sang Khalik. Bacaan kita juga bicara hal semacam itu. Coba kita lihat Imamat pasal yang pertama ini. Di ayat yang pertama itu di situ ada judul perikop korban bakaran. Bahkan kalau Bapak Ibu buka ya, di pasal yang kedua di situ ada judul perikop korban sajian. Pasal 3 ada korban keselamatan. Pasal yang keempat ada korban penghapusan dosa. Kalau kita lihat di pasal yang kelima nanti di ayat 14 ada korban penebus salah dan selanjutnya. Yang jelas korban-korban ini berusaha untuk menjalin hubungan, relasi. Korban-korban persembahan ini untuk menjalin relasi dengan Sang Khalik atau Tuhan semesta alam. Dan korban bakaran bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang keempat tertulis di Imamat pasal pertama ayat yang keempat, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu. Nah, korban kebakaran taruh di atas kepalanya, entah kepala kambing, domba, ya, sapi, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Dari catatan ini di ayat yang keempat kita bisa lihat ketika seseorang menumpangkan tangannya di atas kepala hewan yang dipersembahkan itu, di situ dia sedang membuat bagaimana persembahan itu membuat dia berkenan bagi Tuhan, mengadakan pendamaian antara dia dengan Tuhan. Dan kalau kita baca ayat yang ke-17, dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya tetapi tidak sampai terpisah, lalu iman harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi korban bakaran ini esensinya adalah untuk membuat pendamaian antara sang memberi persembahan dengan Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari persembahan korban bakaran ini kita bisa melihat bahwa korban bakaran ini tujuannya adalah untuk memelihara, memulihkan hubungan antara Allah dengan kita manusia atau mereka yang memberi persembahan itu. Kalau kita baca cerita Ayub kita bisa lihat itu. Ayub selesai anak-anaknya berpesta, itu selalu dia bikin korban bakaran. Karena Ayub berpikir jangan-jangan pada waktu berpesta anakku mabuk, mungkin anakku mengucapkan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan.
Jadi dia bikin korban bakaran itu. Entah buat dosa atau tidak, entah melakukan kesalahan atau tidak. Tapi korban bakaran itu Ayub buat ya sebagai suatu kewajiban bagi dia. Karena dia selalu mau membuat hubungan dia dengan Tuhan itu berada dalam hubungan yang penuh dengan kedamaian. Jadi tujuan korban bakaran ini adalah untuk memelihara hubungan manusia dengan Tuhan. Untuk memulihkan hubungan antara manusia atau mereka yang memberikan persembahan dengan Tuhan. Karena mungkin tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan. Dan kemudian kita lihat bagaimana persembahan itu disampaikan dalam bacaan kita itu harus yang terbaik Bapak Ibu. Persembahan itu tidak boleh bercela. Dalam arti apa? Persembahan itu bukan sembarangan. Jadi kita harus berikan persembahan itu harus dengan rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Jadi esensinya dalam persembahan korban bakaran atau korban-korban yang lainnya, mau itu korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, sebetulnya bukan soal apa yang dipersembahkan. Soal hewannya ini, bukan soal persembahannya itu, tetapi bagaimana kita dapat berkenan di hati Tuhan. Bagaimana persembahan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi esensinya bukan di dalam persembahan itu, tapi bagaimana kita bisa berkenan di hati Tuhan. Sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Bisa mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Yang mungkin rusak tanpa kita sadari karena kita melakukan kesalahan atau dosa dan selanjutnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mungkin Bapak Saudara berkata dan bertanya dalam hati, kenapa sekarang kok kita tidak bikin korban-korban bakaran semacam ini? Apa kita tidak perlu menyenangkan hati Tuhan? Apa kita tidak perlu membuat pendamaian antara hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan Yesus Kristus sudah mendamaikan hubungan kita manusia dengan Tuhan. Ketika dia mempersembahkan tubuh dan darahnya. Saya kutip di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14 ada tertulis. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Kristus telah mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi manusia, makhluk yang tak bercacat. Namun catatannya, darah Kristus juga mau menyucikan hati nurani kita. Dan hati nurani itu yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Hati nurani yang tulus, yang tak bercacat. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama tertulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan kita tidak lagi bicara mengenai korban bakaran atau korban sajian, korban penghapus dosa. Tapi bagaimana kita mau mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu berarti punya beberapa catatan kita. Sejauh mana kita betul-betul sudah mempersembahkan hati kita. Hati nurani yang kudus, tulus. Kehidupan kita persembahkan bagi Tuhan. Bukan soal persembahan materi finansial yang kita mau beri. Tapi kita mempersembahkan hati. Mulai dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mempersembahkan hati kita. Hati nurani yang kudus, tulus, suci, yang telah dikuduskan oleh darah Kristus. Karena begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan,
Kalau kita belum bisa memberikan hati yang tulus, di mana hati kita masih penuh dengan kelicikan, iri hati, dengki, dan selanjutnya. Jangan harap pemberian-pemberian kita yang lain itu tulus adanya. Tapi biasanya pemberian kita karena ada maunya. Saya memberi supaya saya bisa memanipulasi dia. Saya membantu dia supaya besok saya bisa memperdayai dia. Saya menolong dia supaya besok saya bisa eksploitasi dia. Ini kan banyak nih kejadian seperti ini kan. Orang waktu kampanye kan sibuk kasih bantuan, pertolongan, tapi dengan harapan-harapan yang karena ada maunya gitu. Jangan sampai persembahan kita, ketika kita mempersembahkan tubuh hidup kita, di dalam hati kita masih ada hal semacam itu, kelicikan. Tuhan, aku berikan persembahan ini Tuhan. Aku kasih banyak loh di Tuhan, tolong Tuhan, aku kasih persembahan ini supaya aku nanti jangan kena corona ya Tuhan. Jangan sampai aku kena wabah ini ya Tuhan, pandemik ini. Cukup orang lain ya Tuhan gitu loh. Dan tolong Tuhan, aku sudah kasih banyak persembahan Tuhan. Besok tolong kembalikan kepada aku Tuhan. Berapa kali lipat ya Tuhan. Plus bunganya lah ya Tuhan ya. Persembahan. Esensi dari korban bakaran ini bukan pada persembahan itu Bapak Ibu. Esensinya bukan pada persembahan. Tetapi esensinya adalah bagaimana kita dapat berkenan di hati Tuhan. Bagaimana persembahan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana bisa menyenangkan? Ya mari kita berikan tubuh kita, hidup kita, hati kita secara tulus untuk melayani Tuhan. Kalau hati kita tulus, maka segala bentuk persembahan kita kepada Tuhan, baik itu materi, finansial, waktu, tenaga, itu berkenan bagi Tuhan. Itu merupakan pendamaian antara hubungan kita dengan Tuhan. Saya berharap ini bisa menjadi catatan buat kita pada saat ini. Mari kita introspeksi diri. Sejauh mana saya memperhatikan persembahan-persembahan saya kepada Tuhan dengan saya mulai menguduskan hati, pikiran saya, tubuh hidup saya. Kalau di dalam hati kita masih penuh dengan rasa iri hati, kelicikan, dengki, kita buang itu. Kita kuduskan. Agar hidup kita juga kudus. Dan hati kita penuh dengan ketulusan. Dan apapun pemberian kita yang penuh dengan ketulusan akan berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Dan itu akan membuat pendamaian di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Ketika wabah ini masih ada di negeri ini, masih datang menghampiri di sekeliling kita, sudah belum kita berikan hati, pikiran kita secara tulus, hidup kudus di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang mampukan kita menerapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Jemaat terkasih, kini marilah kita berdiri
Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, juga untuk firman yang boleh kami baca dengan renungkan, yang mengingatkan kami untuk kami siap mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, dan itu kami mulai dengan menguduskan hati pikiran kami. Hanya dengan hati yang penuh dengan ketulusan, hidup kami, pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih. Kami seluruh keluarga besar, jemaat penabur dan simpatisan yang ada. Dan juga kami mau serahkan pergumulan kondisi negeri ini. Biarlah melalui pandemik yang datang menghampiri, kami semua introspeksi diri. Kami bercoba untuk selalu memperbaiki kehidupan kami melalui proses, dan itu kami mulai dengan menguduskan hati kami, tulus menjaga hati kami dari hal-hal yang penuh dengan kejahatan, iri hati, dengki, kelicikan, sehingga Tuhan berkenan atas pemberian hidup kami ini, dan itu bisa mendamaikan hubungan kami dengan Tuhan. Dan Tuhan boleh memulihkan kami, memulihkan negeri tercinta ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan negeri ini ke dalam tangan kasih para pemimpin, mulai dari Presiden Indonesia hingga mereka yang ambil bahagian di dalam kepemimpinan, di dalam pemerintahan, para aparatur negara juga. Beri kami hikmat kebijakan untuk berikan yang terbaik bagi negeri ini. Kami juga berdoa untuk kami, para pemimpin di keluarga besar, jemaat penabur, kami para presbiter di unit misioner, pelayan pengurus pelkat, pengurus komisi, BPPJ, kami semua bisa berikan yang terbaik dalam pelayanan ini. Dan untuk juga jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang bergumul dengan masalah-masalah hidup, entah masalah pekerjaan, ekonomi, di mana kami harus kehilangan itu semua karena wabah yang datang menghampiri ini, dan yang harus terbaring lemah dan sakit, terpapar pandemik ini, atau sakit penyakit yang lain. Kiranya Tuhan boleh bermurah hati topang kami. Kami serahkan Ibu Maria Tete Lepta, Saudari Wahyu Ningsi, Kondisi Kepulihan Bapak Frans Nanuleta, Ibu Erli Widiati, Jody Pakasi, Ibu Nancy Tanate, Opung Adelina Pitupulu, Ibu Setiawati Mumpuningsi, Ibu Vicia Poceratu, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Sukarti Runtuweni, Ibu Stevi Saleh, dengan proses kemoterapi yang dijalaninya. Tuhan, bermurah hatilah kepada kami, karena apapun upaya kami, apapun yang diupayakan oleh tenaga medis dan obat-obatan, kalau bukan Tuhan sendiri yang berikan kesembuhan, maka semua upaya kami sia-sia. Karena kami datang dengan segala kerendahan hati memohon mujizat kesembuhan, kepulihan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan punya kuasa untuk sembuhkan, pulihkan kami. Kami pertaruhkan mereka dalam tangan-Mu. Kami juga mau serahkan saudara kami yang mungkin sepekan ini bertambah usianya,
baik itu usia mereka atau usia bahtera kehidupan rumah tangganya, mampukan mereka ungkapkan rasa syukur mereka dengan memberikan hidup mereka selanjutnya untuk melayani Tuhan penuh dengan ketulusan, penuh dengan kekudusan hati. Dan juga pergumulan anak kami, kaum muda, di dalam mereka mencari pasangan hidup, atau yang sedang menjalankan tugas panggilan sebagai pelajar, mahasiswa, yang sedang menjalani studi, ujian-ujian, atau menyelesaikan tugas akhir mereka, skripsi. Tuhan mampukan mereka meraih segala impian dan cita-cita mereka. Biarlah Tuhan pakai mereka untuk siap menjadi garam serta terang dalam kesaksian hidup mereka sebagai bentuk rasa syukur mereka. Banyak yang kami ingin pinta Tuhan, namun kami yakin, kami percaya sebelum setiap kata itu keluar dari bibir kami, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan dan Tuhan bisa perlengkapi. Ajar kami meletakkan setiap keinginan kami itu di bawah kehendak-Mu, karena kehendak-Mu itu penuh dengan rancangan damai sejahtera. Inilah doa permohonan dan rasa syukur kami Bapa. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan peliharalah kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nat Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPP Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis hingga Sabtu mulai pukul 8 WIB sampai dengan pukul 12 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 8 WIB hingga pukul 14 WIB. Padamu Tuhan anak-anak, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan raga, hanya dalammu ku teduh, hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ya Yesus, nama-Mu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. Jemaat
Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita menjadi saksi baginya dimanapun kita berada. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.